Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Insya Allah sehat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tekanan zat. Nah, nanti anak-anak ibu akan belajar mengenai tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas atau tekanan udara. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu tekanan zat padat. Pada tekanan zat padat itu rumusnya adalah P sama dengan F per A. Nah, pada tekanan ini yang berpengaruh adalah gaya sama luas alas atau luas bidang tekan. P itu tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat. F gaya, satuannya Newton. Dan A itu luas bidang atau luas alas, satuannya meter kuadrat. Nilai A, jika semakin kecil A, nilai P akan semakin besar. Nah, jika luas alasnya makin kecil, tekanannya makin besar. Contohnya, jika kita keinjak kaki kita sama orang yang pakai high heel, terus yang satu lagi orang yang pakai sendal jepit, maka yang lebih sakit itu adalah saat kaki kita keinjak orang yang pakai high heel. Nah, kenapa? Karena kalau pakai high heel berarti luas alasnya itu lebih kecil sehingga tekanannya menjadi lebih besar. Nah, ini contohnya ya. Ada sebuah balok diletakkan di lantai. Nah, ukurannya 10 meter kali 5 meter kali 4 meter. Jika balok diberi gaya 1000 Newton, nah hitunglah tekanan balok terhadap lantai. Mana yang merupakan alasnya? Nah, ini yang alasnya. Nih, apa bentuknya? Bentuknya adalah persegi panjang. Nah, yang diketahui itu gayanya F-nya 1000 Newton. Terus A, luas alas. Nah, gimana cara mencari alas yang bentuk luas dari persegi panjang? Panjang kali lebar ya, 10 kali 5. 50 meter kuadrat. Yang ditanya tekanan P. P sama dengan F per A. P sama dengan 1000 bagi 50. Jadi dapat 20 Newton per meter kuadrat. P sama dengan F per A. Soal berikutnya. Ada 4 buah benda. 1, 2, 3, 4. Nah, kita disuruh mengurutkan yang mempunyai tekanan terbesar ke terkecil. Jadi, ingat lagi ya. Jika luas alasnya kecil, maka tekanannya akan besar. Jadi lihat yang alasnya kecil. Mana yang paling kecil? Nih, 4. Setelah itu 3, 1, 2. Jadi urutannya 4, 3, 1, 2. Semakin kecil alas, tekanan makin besar. Soal berikutnya, ada 2 buah balok. Nah, masanya sama, tapi ukurannya berbeda. Yang ditanya mana yang tekanannya kecil, mana yang tekanannya besar. Nah, yang berpengaruh itu adalah luas alas. Nah, kita cari luas alasnya satu-satu. Untuk balok A, luas alasnya itu 6 kali 3, 18 cm kuadrat. Untuk balok B, luas alasnya adalah 5 kali 3, 15 cm kuadrat. Nah, mana yang tekanannya kecil? Tekanan kecil berarti di alas yang besar. Nah, berarti ini yang tekanan kecil. Yang ini tekanan besar. Oke, jadi ingat lagi P sama dengan F per A. Semakin kecil A, semakin besar nilai P. Nah, ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada jalanan berlumpur, maka kita akan lebih mudah berjalan di sana menggunakan sepatu boot daripada menggunakan sepatu hak tinggi. Kenapa? Karena sepatu boot itu alasnya lebih besar sehingga tekanan lebih kecil sehingga kita tidak tenggelam ya. Terus di lumpur ikan lebih mudah berjalan. Itik lebih mudah berjalan daripada ayam karena kaki itik berselaput. Lanjut ke tekanan zat cair.
Nah, yang pertama itu namanya tekanan hidrostatis, pH. pH sama dengan Rho kali G kali H. Ini bacanya Rho ya. Ini dibaca Rho. pH tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter kuadrat. Rho massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Dan H tinggi atau kedalaman yang dihitung dari permukaan. Nah, kalau gravitasi ini nilainya selalu sama ya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau untuk menentukan H, nah ini contohnya. Ada sebuah ikan di dalam air. Nah, mana kedalaman ikan? H si ikan. Dari atas sampai ke ikan. Nah, inilah yang H. Kita menyelam di kedalaman 5 meter. Nah, berarti 5 meter dari mana? 5 meter dari permukaan air. Jadi seperti itu ya. Terus untuk nilai Rho. Rho air itu nilainya 1 gram per centimeter kubik. Sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah, ini ketetapan ya. 1 gram per centimeter kubik itu nilainya sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Semakin dalam posisi benda di air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Nah, contohnya, apa yang diketahui? Nah, mana yang H si ikan? H ikan itu adalah dari atas sampai bawah, dan sampai ke si ikan. Nah, ini yang H. Nah, berarti H-nya adalah 50 kurang 15 sama dengan 35 cm. Kita ubah ke meter, nah satuannya tadi meter. Bagi 100 ya, 35 per 100 meter. Terus Rho-nya 1 gram per centimeter kubik. Nah, kita ubah ke kilogram. 1000 kilogram per meter kubik. Yang ditanya adalah pH, tekanan hidrostatis. pH sama dengan Rho kali G kali H. pH sama dengan 1000 kali 10 kali 35 per 100. Jadi pH itu nilainya 100 kali 35, 3500 Newton per meter kuadrat. Lanjut soal berikutnya. Ada 4 benda dimasukkan ke dalam air dengan urutan seperti gambar ya, posisi seperti gambar. Yang ditanya mana yang tekanan hidrostatisnya terbesar, urutkan ke yang terkecil. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, semakin dalam suatu benda di dalam air, maka tekanannya akan semakin besar. Jadi yang besar itu adalah yang DO ya. D, B, A, C. Nah, ini urutannya. Terus contoh tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan orang untuk merancang dinding bendungan. Nah, kayak mana dinding bendungan? Semakin ke dalam, nah ini bendungan misalnya, dindingnya itu dibuat makin ke bawah itu makin besar. Nah, kenapa? Karena tekanan air makin ke bawah juga makin besar, jadi harus pakai penahan yang besar di bawah. Nah, kayak gini ya dinding bendungan. Oke, itu untuk tekanan hidrostatis. Lanjut kita ke hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes itu, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, rumusnya adalah Fa sama dengan Rho kali G kali VBT. Fa itu gaya ke atas, satuannya Newton. Rho itu massa jenis zat cair, kilogram per meter kubik. G percepatan gravitasi, meter per sekon kuadrat. Dan VBT itu volume benda tercelup, atau meter kubik satuannya. Nah, ini posisi benda jika dimasukkan ke dalam zat cair ada 3. Yang pertama tenggelam, melayang, sama terapung. Nah, kapan benda dikatakan tenggelam? Jika massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis air. Nah, sehingga berat benda itu lebih besar dari